Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyoroti maraknya praktik ekonomi yang menyimpang dan syarat keserakahan dalam pidatonya di World Economic Forum atau WEF di Davos, Swiss, Kamis 22 Januari 2026. Dalam forum ekonomi dunia tersebut, Prabowo secara terbuka menyebut fenomena itu sebagai greedonomics. Lantas, apa itu greedonomics? Greedonomics adalah sebuah istilah yang Prabowo gunakan untuk menggambarkan ekonomi yang dijalankan bukan berdasarkan persaingan sehat atau pasar bebas, melainkan oleh praktek-praktek rakus. Menurut Prabowo, apa yang terjadi saat ini tidak bisa lagi disebut sebagai sistem pasar bebas. Ia menilai banyak pelaku ekonomi justru memanfaatkan celah hukum, kekuasaan, dan sumber daya demi keuntungan pribadi. Greedonomics, kata Prabowo, merupakan ekonomi yang digerakkan oleh ketamakan, bukan keadilan, etika, atau keberlanjutan. I call this not free enterprise. I call this not the free market. I called it openly greedonomics, the economics of greed, the economics of rapacious practices. Maybe in many of your countries, there was a period like this, a period of the robber barons. Secara konsep, greedonomics merujuk pada praktik ekonomi yang menjadikan keserakahan sebagai motor utama. Pola ini memiliki kemiripan dengan kritik terhadap robber barons di Amerika Serikat pada akhir abad ke-19, yakni kelompok pengusaha yang menguasai kekayaan besar melalui praktik bisnis monopolistik, tidak etis, dan merugikan kepentingan publik. Dalam pidato yang sama, Prabowo juga memaparkan langkah-langkah pemerintahannya dalam memberantas korupsi sejak awal masa jabatan. Ia mengakui bahwa upaya tersebut penuh tantangan namun menjadi kewajiban konstitusional yang tidak bisa ditawar. Ia mengungkapkan bahwa pada minggu-minggu pertama pemerintahannya ditemukan penyalahgunaan besar dalam tata kelola bahan bakar dan minyak mentah. Selain itu, berbagai praktik ilegal juga teridentifikasi di sejumlah sektor ekonomi strategis. Ia menegaskan bahwa praktik semacam itu tidak boleh dibiarkan terus berlangsung. Ia juga mengungkap adanya indikasi bahwa sebagian pengusaha merasa bisa mengabaikan kedaulatan negara bahkan mencoba membeli aparat pemerintah. I have confiscated 4 million hectares, but 2 days ago, I led a cabinet meeting by Zoom from London, and we decided to confiscate or to revoke the licenses of 28 corporations which had licenses over 1.01 million hectares. I revoked because we found them violating laws. They were building plantations on protected forests. This is a flagrant undermining of the rule of law. Menanggapi hal itu, Prabowo dengan tegas menantang para pelaku usaha yang mencoba menyuap pejabat negara. Dalam kesempatan tersebut, Prabowo kembali menegaskan bahwa penegakan hukum merupakan fondasi utama bagi iklim investasi dan pembangunan ekonomi nasional. Menurutnya, tidak akan ada investor yang percaya pada negara yang lemah dalam menegakkan hukum dan keadilan. Ia memastikan bahwa di bawah pemerintahannya, hukum tidak boleh dikalahkan oleh kepentingan pribadi maupun kelompok. Hingga saat ini, pemerintah juga telah menutup sekitar 1.000 tambang ilegal, meskipun laporan internal menyebut jumlah pelanggaran sebenarnya bisa jauh lebih besar.